Kalau memberikan susu, harusnya agak pakai gula ya. Karena kan nanti gulanya bikin gemuk juga ya. Iya. Nah, nggak bagus juga gitu ya. Makanya itu susu kental kemarin itu harus jangan pakai iklan anak kecil. Karena itu bukan susu, itu gula. Jadi nggak salah. Nah, sekarang obesitas semua karena gula terus. Terima kasih dok. Terima kasih. Selamat malam Pak Agus. Ya Pak Agus sudah sadar banget nih kayaknya. Mungkin dokter tinggal menggarisbawahi ya. Baik Kak. Jadi kalau makannya sedikit tapi gulanya banyak, tetap aja total inputnya banyak gitu, betul. Pada mungkin yang ditanyakan pada ibu hamil ya. Kalau ibu hamil itu bisa menurunkan asupannya banyak, gulanya banyak, itu gula kan masuk ke plasenta. Plasentanya jadinya bayinya jadi besar, jadi sugar baby. Kalau sugar baby terlalu besar nanti mengalami sistos ya. Susah. Iya betul. Jadi kalau terlalu gemuk jadi susah. Jadi untuk ibu hamil pun juga harus sudah mulai menjaga. Betul, tidak boleh ibunya obesitas. Ibunya juga jangan trennya sampai sekarang kan obesitas. ibu yang boleh obesitas. Supaya nanti asupan ke bayinya juga lebih Tidak sehat. betul. Jadi apapun biasanya orang-orang suka menambahkan gula, lebih baik less sugar ya sekarang ya. Mungkin tehnya, mungkin susunya, apapun ya, jus ya. Buah itu sebenarnya sehat, tetapi ketika gulanya berlebih, nah itu bisa bikin masalah juga. Kemudian tadi disebutkan generasi susu itu yang manis-manis itu, susu kental manis itu. Iya, ternyata itu sebenarnya adalah gula ya. Betul, kental manis itu kalau dilihat komposisinya kan tidak mengikuti, misalnya harus ada protein berapa sama amino apa, itu kan dia lebih ke arah banyak gulanya itu. Dan sedangkan orang tua yang belum paham meyakini bahwa itu adalah susu begitu ya. Betul. Iya, disangka itu susu, jadi memberikan SKM untuk pengganti susu, padahal kan salah kaprah. Dan akhirnya membuat badan si anak ini jadi lebih besar ya. Baik, Betul. Pak Agus, mudah-mudahan bisa ditularkan ke sekitar. Apa yang Anda pahami sudah bagus sekali. Anda bisa share ke sekitar bahwa kesadaran dari dini, baik dari ibu hamil, kemudian juga anak-anak konsumsinya seperti apa, itu akan bisa membuat anak lebih sehat, jadi tidak mengalami obesitas. Dokter, untuk yang pesan-pesan mungkin bagi para orang tua barangkali bisa diberikan apa? Kalau usia bayi kita kasih eksklusif, naikkan ASI sampai dengan 2 tahun. Kemudian pada fase balita ya, asupan gizinya berimbang, tapi tetap dengan ada exercise ya. Kalau misalnya di rumah, ini di perkotaan dok, nggak ada ruang terbuka hijau, kita bisa play date, maksudnya kita pergi ke taman atau di weekend gitu kan Mbak. Kan sekarang di Surabaya banyak taman-taman kota ya, betul, jadi kita lumayan jalan-jalan sekeluarga, bawa bola, bawa sepeda, kan seneng Mbak ya, kecil ya. Nanti usia-usia remaja mungkin anak-anak kalau hangout dengan teman-temannya diingatkan tidak selalu ke resto, ke mall, tapi bisa juga jalan-jalan gitu. Sepedaan keliling komplek kan, zaman dulu kan sepedaan keliling komplek gitu Mbak ya. Sepedaan ya, masih sering ya. Iya. Kemudian kalau les naik sepeda, ngaji naik sepeda. Apakah juga kalau anak-anak juga disarankan untuk berpuasa rutin dok kalau misalnya terjadi kegemukan misalnya? Kalau pada anak-anak bisa mengurangi asupannya dan kita menghitung recall feeding berapa asupannya sehari. Kalau misalnya sudah proporsional ya udah gitu. Kalau memang berlebih akan kita cut pada kondisi-kondisi yang memang bisa. Tapi kalorinya tetap kita hitung sesuai kebutuhan hariannya. Jadi nggak drastis langsung nggak karbo sama sekali, nggak. Anak tetap susu ada, nasi ada, protein ada, lemak ada, karena dia sedang tumbuh. Iya. Nah untuk makanan-makanan di luar yang mungkin tidak mengandung gula ya dok, barangkali ini kan pola makan orang tua ya, mungkin suka lemak, jeroan dan sebagainya begitu. Biasanya kan kalau orang tua makan apa anaknya ikut nih. Sebenarnya gimana? Apakah dari anak-anak sudah harus didietkan hal-hal semacam itu dok? Lemak-lemak yang ada di anaknya kurus, kita nggak apa-apa Mbak ngasih lemak. Tapi kalau termnya ini anaknya udah obesitas ya kita rem. Sebaiknya enggak diberikan ya. Dan gula tuh nggak selalu manis. Misalnya pada roti gitu Mbak. Roti kan tidak selalu roti manis ya. Oh iya betul, iya ada roti gandum, ada roti tawar. Iya, kalau roti tawar yang ada keju ada apa, ini kalorinya besar. Kalau udah makan roti ya itu bisa mengurangi asupan nasi seperti itu. Jadi mindset itu yang kita tekankan bahwa main menunya tidak harus nasi gitu. Jadi kalau anak sedang membawa roti ya itu cukup. Gitu. Cukup ya. Jadi tidak perlu berlebihan juga membawa sangunya sampai ke sekolah sampai kayak mau camping berapa hari begitu ya. Takut anaknya kurang makan ini tepaknya sampai penuh. Sosisnya 5 gitu, terus nugget apa gitu. Nanti ada roti. Ada rotinya ditambahin ini apa snack-snack yang lain enggak teh perlu lagi. Oke, kalau mungkin pesan untuk dokter misalnya
ada orang tua yang mungkin merasa anaknya kegemukan atau pola makan yang agak luar biasa, kadang anak yang makannya nggak berhenti gitu dok, gimana dok itu? Kalau ada kondisi anak yang makan tidak berhenti seperti yang disampaikan Mbak Ellen tadi, itu udah ada yang harus kita perhatikan, itu sudah nggak wajar gitu. Apakah ada terjadi sesuatu, bisa kita evaluasi lebih awal supaya nggak complicated seperti tadi, supaya nggak jatuh ke kondisi sakit jantung dan sebagainya. Sudah anak ini kok nggak selesai, nggak ada kenyangnya gitu, mungkin ada sesuatu, bisa langsung datang ke mungkin awal-awal seneng gitu. Ya, waduh ini anak nggak ngerepotin orang tua nih, makannya sadar gampang gitu ya, ternyata berbahaya. Dan kalau sudah mengalami kayak gitu, sebaiknya segera untuk dikonsulkan ke dokter supaya tidak tadi sampai seperti pasiennya dokter yang sudah remaja mengalami obesitas karena ke masalah psikis juga, akhirnya mempengaruhi masalah hormonal juga ya dok ya. Oke. Dan takutnya nanti akan terbawa sampai dengan dia dewasa nanti. Iya, jadi complicated waktu dewasa. Padahal dia masih jangka waktunya kan, dia saya masih SD, nanti ada SMP, SMA, kuliah, kerja, itu masih panjang, Mbak. Iya. Jadi menyelamatkan lebih dini, lebih awal pada pencegahan obesitas anak itu akan menyelamatkan masa depannya anak. Baik, dan lebih baik juga dukungan orang tua itu tidak hanya memberikan nasihat atau juga memarahi saja, tetapi juga tetap memberikan contoh. Betul. Orang tua juga mesti pola hidupnya sehat ya dok ya. Contoh yang real akan lebih mudah dimengerti oleh anak-anak, misalnya dengan penyediaan makanan sehat di rumah, pembiasaan sayur, buah di rumah. Paling gampang ya istilah kulkas itu dengan sayur dan buah. Jadi anak itu mindsetnya itu kita atur nih, ini enak loh, buah itu enak, sayur itu enak, dikasih tiap hari supaya memberikan pembiasaan dengan pola makan. Jadi peran orang tua juga sangat penting karena orang tua menjadi contoh bagi anak untuk apa yang dikonsumsi orang tua akan diikuti oleh anak. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada orang tua yang sudah mengalami obesitas nih kayak bapak-bapak ibu-ibu tadi yang telepon, mungkin bisa juga mengajak anaknya untuk bersama-sama begitu, lebih enak berangkat dari keluarga, di keluarga yang sehat, bangsanya sehat, masa depan negaranya juga. Iya, dan juga nanti di sekolah juga bisa maksimal sekolahnya, tidak ada gangguan macam-macam. Tidak sering bolos itu karena sakit. Mudah-mudahan generasi kita sehat, meskipun ada gadget, tetap kita harus membiasakan screen time-nya dikurangin, nggak boleh terus-terusan. 2 jam per hari. 1 sampai 2 jam per hari saja. Iya. Waduh, ini padahal nonton telenovela cuma 1 jam. Ini kalau main game tuh nggak ada berhentinya soalnya. Betul. Harus dijamin dan ada kesepakatan. Mobile Legend itu nggak berhenti anak-anak itu, aduh. Ya, ada tapi kesepakatan, Mbak. Jadi kita harus bikin kesepakatan itu. Tetap orang tua mengingatkan. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda staf penonton malam hari ini. Mudah-mudahan generasi ke depan jauh lebih sehat dan lebih menyadari lebih dini ya bahwa makanan sehat itu penting sekali. Terima kasih ya dok ya. Baik ayah bunda staf keluarga tercinta, tidak terasa kita sampai di penghujung acara Peluang Apa Kata Dokter edisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga bagi Anda yang sudah ikut berinteraksi di acara ini. Semoga apa yang disampaikan Dokter Emma tadi bermanfaat untuk Anda dan silahkan dibagi, di-sharing ke sekitar Anda supaya nanti lebih banyak lagi generasi kita yang lebih sehat. Saya Ellen Pratiwi undur diri dan kita jumpa kembali dalam acara Peluang Apa Kata Dokter edisi mendatang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.